Iya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Prasasti Indah Rahayu. Saya ingin menjelaskan tentang reusable template. Reusable template adalah tabel yang dapat digunakan kembali yang memungkinkan informasi untuk dikelompokkan bersama sebagai data tabular dan ditampilkan pada tipe lain. Tabel reusable itu sendiri dikonfigurasi sebagai subtipe dari tipe tabel reusable, kemudian direferensikan oleh tipe flex lain menggunakan atribut. Ketika ditambahkan ke tata letak atribut, tabel dapat digunakan kembali, ditampilkan, dan dapat diedit di antarmuka pengguna akhir. Contoh dari tabel yang dapat digunakan kembali adalah lembar pitch atau pitch sheet yang digunakan untuk menggambarkan komponen pola. Untuk pola apapun, mungkin ada sejumlah komponen, misalkan pola bunga dapat memiliki beberapa komponen seperti batang, kelopak, dan pusatnya itu. Dan ketika komponen dapat memiliki warna sendiri, seperti batang itu berwarna hijau, kelopaknya berwarna kuning, dan pusatnya berwarna coklat. Untuk menambahkan tabel yang dapat digunakan kembali ke tata letak atribut dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama itu, tentukan tabel yang dapat digunakan kembali. Pada tipe tempat Anda ingin menambahkan tabel reusable itu, buat pemetaan alias atribut ke tabel reusable. Yang ketiga, pada jenis yang sama, tambahkan atribut alias sebagai elemen tata letak tabel reusable ke tata letak atribut yang diinginkan. Elemen tata letak tabel reusable hanya tersedia untuk menambahkan tata letak atribut jika ada satu atau lebih alias pemetaan atribut untuk subtipe tabel dapat digunakan kembali pada tipe saat ini. Yang belum ditambahkan seperti elemen tata letak tabel reusable ke atribut saat ini atau tata letaknya. Nah, sebelum kita lebih mengetahui lebih dalam tentang reusable, kita perlu mengetahui tentang HTML dan CSS, text editor dan web browser, dan basic JavaScript. Lalu apa itu reusable project template? Sebagian besar situs web memiliki tata letak khusus yang generik di sebagian besar jika tidak semua halamannya. Ini berlaku untuk situs web yang responsif dan non-responsif. Biasanya, situs web memiliki header dan footer yang menggabungkan merek atau gaya situs web dan digunakan di semua halaman. Beberapa situs web juga memiliki bilah sisi yang digunakan di semua halaman. Seperti YouTube, seperti ini pada gambarnya. Lalu kalau kita scroll ke bawah dan menunjukkan ke footernya, ada tautan yang berguna sebagai rekomendasi video. Nah, untuk persyaratan lingkungan pengembangan, untuk situs web yang hanya menggunakan antarmuka normal, mulailah dengan membuat file code atau file kode dan menjalankannya langsung di browser untuk pengujian. Tetapi ini tidak memungkinkan kami untuk membuat template proyek yang dapat digunakan kembali seperti yang telah kita bahas sebelumnya tentang reusable template. Nah, untuk membuat template seperti ini, kita tuh memerlukan bahasa sisi server backend. Salah satu contohnya adalah menggunakan PHP. Tetapi bahasa apapun juga cukup, dan template ini akan mudah diadaptasi. Untuk filosofi desain responsifnya, desain web responsif adalah metode yang memungkinkan desain merespon berdasarkan input dan lingkungan pengguna. Dan dengan demikian, berdasarkan pada ukuran layar, perangkat, atau orientasinya. Filosofi ini memadukan elemen grid dan tata letak yang fleksibel, gambar, dan query media dalam CSS. Sekarang kita membahas tentang responsif versus adaptif. Desain responsif secara konstan mengubah tata letak situs web bergantung pada ukuran dan orientasinya. Mengubah ukuran piksel tunggal akan cenderung memiliki efek pada tata letak, biasanya tidak banyak. Skema adaptif ini di sisi lain memiliki tata letak yang telah ditetapkan yang dimuat bergantung pada ukuran layar. Trik ini tidak terlihat mulus dan mulus seperti halnya untuk desain responsif. Lalu desain web responsif modern biasanya menggunakan kedua metode, penggunaan tata letak
akan disediakan seperti yang dapat dilihat pada gambar sebelumnya yang YouTube tadi. Tetapi setiap perubahan yang dilakukan pada ukuran situs web akan berdampak secara real time melalui penskalaan responsif. Nah, untuk sisi dan kolom yang responsif, sistem grid adalah salah satu konsep universal desain web responsif terlepas dari kerangka kerja situs web yang dibangun. Sebenarnya, situs web itu dipecah menjadi baris dan kolom. Dan jika suatu objek atau elemen itu menempati setengah jumlah kolomnya, itu akan selalu menempati banyak itu yang terlepas dari ukuran layar. Jadi, elemen yang menempati 3 dari 12 baris akan menempati 25% dari lebar wadah induknya karena memberikan desain yang responsif. Ini bagus untuk variasi kecil dalam ukuran layar, tetapi ketika situs web itu dilihat pada platform yang bervariasi dari desktop ke ponsel, maka breakpoint-nya tuh bakal kelihatan. Nah, sekarang kita bahas breakpoint. Breakpoint itu adalah titik di mana tata letak situs web tidak lagi sesuai dengan ukuran layar. Jadi, kalau misalkan kita membuat dengan ukuran inginnya ponsel, namun ketika dibuka di ponsel dia malah seperti ukuran di laptop. Jadi nggak sesuai dengan layar yang kita mau gitu. Nah, dimungkinkan untuk menggunakan tata letak yang berbeda dan unik untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang dapat terjadi pada layar, karena titik-titik ini tuh terjadi dan tata letak itu saat diaktifkan tuh selalu untuk tata letak yang lebih cocok. Nah, selanjutnya kita ke sejarah Bootstrap. Pada tahun 2011, Bootstrap dibuat oleh dua karyawan Twitter bernama Mark Otto dan Jacob Thornton untuk mengatasi masalah fragmentasi alat atau platform internal. Bootstrap bertujuan untuk memberikan konsistensi di antara berbagai aplikasi web yang dikembangkan secara internal untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dan penggunaan kembali. Sebagai pencipta digital, kita harus selalu bertujuan untuk membuat aplikasi kita dapat diadaptasi dan digunakan kembali. Ini akan membantu menjaga koherensi antar aplikasi dan mempercepat proses. Karena kita tidak perlu membuat fondasi dasar yang secara berulang kali. Misalkan pada situs web mungkin memiliki sistem masuk atau login yang tidak unik untuk satu proyek, tetapi lazim dalam banyak proyek. Dan karenanya menggunakan kembali kode yang sudah ada untuk itu masuk akal. Bootstrap memiliki banyak fitur tambahan dikemas dalam komponen antarmuka pengguna gaya antarmuka yang umum digunakan di situs web, seperti tombol, navigasi, pigmentation, and formulir. Selain itu, Bootstrap juga memperdaya dengan beberapa plugin, jQuery plugin itu jQuery khusus seperti tab, ada Corcel, Popware, atau kotak modal. Nah, untuk kontranya, menggunakan kerangka kerja juga dilengkapi dengan masalah sendiri. Masalah yang paling umum itu ditemukan ketika mengadopsi suatu kerangka kerja adalah sebagai berikut, seperti kode berlebihan, kurva belajar, dan kurang fleksibel. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana tampilan yang responsif. Berikut adalah website yang telah saya buat dengan kelompok saya. Di sini tampilan kami itu termasuk responsif karena bila layar ini diperkecil seperti ini, dia akan menyesuaikan dengan bentuk layar atau orientasinya seperti ini. Sedangkan untuk tampilan yang tidak responsif seperti di bagian ini news, jika ini diperkecil, dia tidak akan menyesuaikan seperti yang di awal tadi. Itu kenapa kita perlu untuk membuat tampilan yang responsif atau reusable template. Sekian dari saya, selamat malam dan terima kasih.